Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang cerah ini dan penuh berkah, dan tidak lupa berdoa untuk saudara muslim, agar selamat dunia akhirat, sehat selalu dan dilimpahkan rezeki untuk kita semua. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, share konten-konten kami, agar kami semakin semangat membuat kontennya. Baiklah saudara muslim, kali ini kita akan membahas ringkasan Perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tanggal 23 Maret 625 Masehi atau 15 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini merupakan kelanjutan dari Perang Badar yang terjadi setahun sebelumnya. Meskipun Perang Badar berakhir dengan kemenangan gemilang bagi umat Islam, Perang Uhud menjadi pelajaran berharga yang penuh dengan tantangan. Latar belakang perang: setelah kekalahan telak di Perang Badar, suku Quraisy Mekah merasa terhina dan sangat ingin membalas dendam. Mereka mulai mengumpulkan kekuatan besar yang terdiri dari 3.000 prajurit, 700 diantaranya mengenakan baju besi, 200 pasukan berkuda, dan 3.000 unta. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sementara itu, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW hanya berjumlah sekitar 1.000 orang. Namun, di tengah perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, orang-orang yang mengaku beriman tapi hatinya tidak, membelot dengan membawa sekitar 300 pasukannya kembali ke Madinah. Akibatnya, pasukan Muslim yang tersisa hanya sekitar 700 orang. Quraisy balas dendam kepada umat Muslim. 1. Kekalahan Quraisy di Perang Badar. Setahun sebelum Uhud terjadi Perang Badar. Kaum muslimin yang hanya berjumlah 313 orang berhasil mengalahkan pasukan Quraisy 1.000 orang. Kemenangan ini membuat kaum Quraisy sangat malu dan marah, sebab banyak tokoh penting mereka tewas, seperti Abu Jahal yaitu pemimpin Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Selain itu, harta dagangan Quraisy yang sebelumnya hendak diserang juga hilang. Kekalahan di Badar membuat gengsi Quraisy jatuh di hadapan seluruh kabilah Arab. 2. Tekad Quraisy untuk balas dendam. Quraisy berikrar untuk membalas kekalahan. Pemimpin baru Quraisy Abu Sufyan bin Harb menggerakkan seluruh kabilah untuk menyiapkan perang besar. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang ayah dan pamannya tewas di Badar, sangat membenci kaum muslimin dan bertekad membalas dendam, terutama kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Mereka menyiapkan pasukan besar, 3.000 orang prajurit, 200 berkuda, 700 bersenjata lengkap, serta membawa para wanita agar memberi semangat. 3. Kondisi kaum muslimin di Madinah. Kaum muslimin baru saja membentuk masyarakat Islam di Madinah. Setelah kemenangan Badar, posisi mereka makin kuat, tetapi jumlah mereka tetap jauh lebih sedikit dibanding Quraisy. Sebagian orang munafik di Madinah tidak suka dengan kemenangan Islam, sehingga mereka berusaha melemahkan semangat kaum muslimin dari dalam. Rasulullah Nabi Muhammad SAW mempersiapkan strategi untuk mempertahankan kota Madinah bila Quraisy benar-benar menyerang. Rencana serangan Quraisy. Quraisy tidak puas hanya mengintimidasi. Mereka ingin menghancurkan kekuatan Islam di Madinah secara langsung. Mereka memilih medan perang di sekitar Gunung Uhud, sekitar 5 km dari Madinah. Tujuan mereka: 1. Menghapus aib kekalahan di Badar. 2. Membunuh Rasulullah Nabi Muhammad SAW agar Islam berhenti berkembang. 3. Menunjukkan kekuatan Quraisy kepada seluruh kabilah Arab. Strategi dan awal pertempuran. Nabi Muhammad SAW menempatkan pasukan Muslim di kaki Gunung Uhud, Madinah, dengan gunung di belakang mereka untuk melindungi dari serangan belakang. Beliau juga menempatkan 50 pemanah mahir di atas sebuah bukit kecil yang sekarang dikenal sebagai Jabal Rumat, dan memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan posisi mereka, apapun yang terjadi, baik dalam keadaan menang maupun kalah. Awalnya pertempuran berlangsung sangat baik bagi pasukan Muslim. Pasukan Quraisy terdesak dan banyak dari mereka yang melarikan diri. Bahkan para wanita Quraisy yang mendampingi pasukan pun lari ketakutan. Kemenangan seolah sudah di depan mata. Persiapan dan strategi Perang Uhud. 1. Jumlah pasukan. Kaum Quraisy Makkah. Jumlah kurang lebih 3.000 prajurit, terdiri dari 200 pasukan berkuda, 700 prajurit berperisai, sisanya pejalan kaki, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Tokoh penting:
Khalid bin Walid, komandan pasukan berkuda, Ikrimah bin Abu Jahal, Amr bin Ash, membawa wanita-wanita Quraisy termasuk Hindun binti Utbah untuk memberi semangat dan mencegah pasukan lari dari medan perang. Kaum muslimin Madinah, jumlah awal kurang lebih 1.000 prajurit. Namun 300 orang mundur dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik. Sisa pasukan muslimin hanya 700 orang. Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah panglima tertinggi. Sahabat-sahabat penting: Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujana, Mus'ab bin Umair, Talha bin Ubaidillah. Dua musyawarah di Madinah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan sahabat. Sebagian sahabat senior menyarankan bertahan di Madinah dengan membuat barikade agar musuh sulit masuk. Kaum muda yang belum ikut perang Badar menginginkan perang terbuka di luar kota supaya bisa mendapat kehormatan jihad. Akhirnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengikuti pendapat kaum muda, keluar menuju Gunung Uhud, dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengenakan 2 lapis baju besi sebagai perlindungan, 3 penempatan pasukan. Rasulullah Nabi Muhammad SAW memilih posisi punggung Gunung Uhud sebagai benteng alami. Ini membuat pasukan muslim terlindung dari serangan belakang. Bagian penting strategi. Rasulullah Nabi Muhammad menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit kecil, dikenal sebagai Bukit Rumat atau Jabal Rumat. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Rasulullah Nabi Muhammad memberi perintah tegas, "Lindungi kami dari serangan berkuda musuh. Jangan tinggalkan posisi kalian sekalipun kalian melihat kami menang atau kalah, hingga aku sendiri yang memerintahkan." 4. Strategi kaum Quraisy. Quraisy mengandalkan pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid. Rencana mereka menyerang pasukan muslim dari depan, lalu pasukan berkuda memutar untuk menyerang dari belakang. Namun posisi pemanah muslim di bukit membuat strategi ini tertahan di awal. 5. Suasana sebelum perang. Rasulullah Nabi Muhammad SAW berdoa semalaman, memohon pertolongan Allah. Beliau menyiapkan barisan dengan rapi seperti syaf dalam salat. Para sahabat diperintahkan untuk berperang dengan disiplin, tidak meninggalkan barisan, dan tidak tamak terhadap harta rampasan. Bendera pasukan muslimin dipegang oleh Mus'ab bin Umair, sedangkan bendera Quraisy dipegang oleh Talha bin Abu Talha. Jalannya pertempuran perang Uhud. 1. Dimulainya pertempuran. Pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1. Talha bin Abu Talha, pembawa bendera Quraisy, maju menantang, lalu dikalahkan oleh sahabat muslim. Setelah itu pertempuran terbuka pecah. Kaum muslimin meski jumlahnya lebih sedikit, 700 melawan 3.000, berjuang dengan semangat tinggi. 2. Kemenangan awal kaum muslimin. Pasukan muslim berhasil mendesak Quraisy mundur. Banyak tokoh Quraisy terbunuh. Bendera Quraisy jatuh beberapa kali karena pembawanya terbunuh. Hamzah bin Abdul Muthalib berperang dengan gagah berani, menghantam pasukan Quraisy tanpa gentar. Kaum Quraisy mulai kacau dan banyak yang meninggalkan medan. Muslimin melihat tanda-tanda kemenangan. Quraisy hampir kalah total. 3. Kesalahan pemanah di Bukit Rumat. Para pemanah di Bukit Rumat, 50 orang, melihat Quraisy lari meninggalkan harta dan peralatan. Mereka mengira perang sudah selesai dan turun dari bukit untuk mengambil ghanimah, rampasan perang. Tinggal sekitar 10 orang yang bertahan. Padahal Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah berpesan, "Jangan tinggalkan posisi kalian, sekalipun kalian melihat kami menang atau kalah." Kesalahan inilah yang menjadi titik balik. 4. Serangan balik Quraisy. Khalid bin Walid saat itu masih musyrik, melihat celah karena bukit hampir kosong. Ia memimpin pasukan berkuda memutar ke belakang, menyerang pasukan muslim dari sisi bukit. Bersamaan dengan itu pasukan Quraisy yang tadinya mundur berbalik menyerang dari depan. Kaum muslimin terjepit dari depan dan belakang. 5. Kekacauan di barisan muslimin. Barisan muslimin porak-poranda. Banyak sahabat gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dibunuh oleh Wahsy bin Harb dengan tombaknya, atas perintah Hindun binti Utbah. Bendera muslimin yang dipegang Mus'ab bin Umair jatuh karena beliau syahid, karena Mus'ab mirip Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Musuh mengira Nabi sudah wafat. 6. Kabar Rasulullah Nabi Muhammad SAW wafat. Tersebar kabar bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW terbunuh. Semangat sebagian pasukan muslim jatuh. Ada yang berhenti bertempur. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebenarnya hanya terluka.
Gigi geraham beliau patah, wajahnya berdarah. Beliau jatuh ke dalam lubang perangkap. Sahabat-sahabat setia seperti Talhah bin Ubaidillah, Abu Dujana, Ali bin Abi Thalib, dan yang lain melindungi beliau dengan tubuh mereka. 7. Berkumpul di Gunung Uhud. Rasulullah Nabi SAW bersama sekelompok sahabat mundur ke arah gunung. Mereka bertahan di lereng Gunung Uhud. Quraisy tidak berhasil mengejar lebih jauh karena khawatir muslimin punya pasukan cadangan di Madinah. 8. Akhir pertempuran. Pertempuran berhenti setelah Quraisy menarik diri. Quraisy merasa puas karena berhasil membalas kekalahan di Badar. Meski tidak berhasil membunuh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dari pihak muslimin gugur sekitar 70 syuhada. Dari pihak Quraisy terbunuh sekitar 22 orang. Hindun binti Utbah melakukan perbuatan keji terhadap jasad Hamzah, mencongkel hati dan memakannya. Ringkasan jalannya pertempuran. Awalnya muslimin menang besar. Pemanah meninggalkan pos celah terbuka. Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Muslimin terjepit, banyak gugur. Rasulullah Nabi Muhammad SAW terluka. Kabar wafatnya membuat pasukan goyah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW bertahan di Gunung Uhud. Quraisy mundur. Korban dan hasil perang Uhud. 1. Korban di pihak muslimin. Jumlah sahabat yang gugur, kurang lebih 70 orang syuhada. Tokoh-tokoh penting yang gugur. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, singa Allah, gugur ditombak oleh Wahsy bin Harb. Mus'ab bin Umair, pembawa bendera muslimin, syahid setelah bertahan dengan gagah. Abdullah bin Jahsy, sepupu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Banyak sahabat dari kaum Ansyar juga gugur, khususnya dari suku Aus dan Khazraj. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sendiri terluka. Gigi beliau patah, wajahnya berdarah, dan beliau sempat jatuh ke lubang. Beberapa sahabat melindungi beliau dengan tubuh mereka, misalnya Talhah bin Ubaidillah dan Abu Dujana. 2. Korban di pihak Quraisy. Jumlah Quraisy yang tewas kurang lebih 22 orang. Di antaranya adalah beberapa pemimpin kecil dan prajurit yang mencoba membunuh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. 3. Hasil pertempuran secara militer. Quraisy dianggap menang karena berhasil membalas kekalahan di Badar dan membuat muslimin menderita banyak korban. Namun Quraisy gagal mencapai tujuan utama, membunuh Rasulullah Nabi Muhammad SAW atau menghancurkan muslimin di Madinah. Secara psikologis, muslimin mendapat ujian besar, iman dan ketaatan mereka diuji. Quraisy mendapatkan kembali sedikit harga diri, tetapi belum sepenuhnya merasa puas. Secara spiritual, Allah menurunkan ayat-ayat dalam surah Ali Imran, ayat 152-154, menjelaskan bahwa kekalahan terjadi karena sebagian pasukan tidak taat pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Syuhada Uhud mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Pelajaran penting dari hasil Uhud. 1. Ketaatan total kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah kunci kemenangan. Turunnya pemanah dari bukit menjadi pelajaran pahit. 2. Ujian iman. Muslimin diuji dengan kabar wafatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sebagian goyah, sebagian tetap teguh. 3. Syahid adalah kemenangan sejati. Syuhada Uhud dikenang sepanjang zaman. 4. Muslimin harus sabar dan disiplin. Tidak boleh tergesa-gesa mengejar dunia, harta rampasan sebelum perintah selesai. Hikmah dan pelajaran dari Perang Uhud. 1. Ketaatan adalah kunci kemenangan. Kekalahan muslimin bukan karena lemah, tapi karena sebagian pasukan pemanah tidak taat pada perintah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pelajaran. Dalam perjuangan, ketaatan kepada pemimpin yang benar lebih penting daripada semangat semata. 2. Jangan tamak terhadap dunia. Pemanah turun dari bukit karena tergoda harta rampasan. Allah menunjukkan bahwa cinta dunia bisa menghilangkan kemenangan. Surah Ali Imran ayat 152 menegur kaum muslimin karena hal ini. 3. Ujian iman dan kesabaran. Saat tersebar kabar bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW wafat, sebagian pasukan goyah. Namun sebagian sahabat tetap teguh bahkan berkata, kalau Rasulullah sudah wafat, untuk apa kita hidup? Marilah kita mati syahid seperti beliau. Ini mengajarkan bahwa iman harus kokoh, tidak tergantung pada keadaan. Perten syahid adalah kemenangan sejati. Meskipun kalah, 70 sahabat mendapat derajat syuhada yang tinggi di sisi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Surat Ali Imran ayat 169. Saya perang tidak selalu menang. Kaum muslimin pernah menang di Badar tetapi kalah di Uhud. Ini mengajarkan bahwa hidup adalah ujian berganti-ganti antara kemenangan dan kekalahan, supaya iman teruji. 6. Bahaya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul menarik 300 pasukan sebelum perang dimulai. Ini melemahkan barisan muslimin. Hikmahnya, umat Islam harus waspada terhadap orang-orang munafik yang bisa merusak dari dalam. 7. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski Quraisy ingin membunuh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi beliau. Ini menunjukkan bahwa misi dakwah Islam tidak akan berhenti, meskipun banyak musuh berusaha menghancurkannya. 8. Musyawarah dan kebersamaan. Rasulullah Nabi Muhammad SAW tetap bermusyawarah dengan sahabat sebelum perang. Pelajaran, pemimpin yang bijak mengajak umat bermusyawarah, meskipun keputusan akhirnya bisa berbeda dari pendapat pribadi beliau. Kesimpulan, Perang Uhud memberikan pelajaran bahwa disiplin, ketaatan, dan sabar adalah syarat kemenangan. Cinta dunia dan lalai bisa mengundang kekalahan. Kekalahan bukan akhir segalanya, tapi justru menjadi guru yang berharga. Allah menguji agar barisan muslimin menjadi lebih kuat dan lebih bersih dari sifat munafik. Demikian informasi yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan jadi inspirasi untuk kita semua. Saudara muslim, jangan lupa di subscribe, like, comment, share konten-konten kami. Karena berbagi kebaikan itu mendapat pahala. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dan nantikan konten informatif lainnya di video-video berikutnya. Dan mohon maaf bila ada salah ucapan dan kata-kata yang salah, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.